Halo siswa-siswi kelas 6 di seluruh Indonesia. Pada kesempatan kali ini, Bu Maila akan membahas soal latihan PTS tema 1 untuk kelas 6. Karena ada 5 muatan pembelajaran, khusus hari ini Bu Maila akan membahas muatan PPKN dan muatan bahasa Indonesia. Bu Maila juga menyiapkan rangkuman tema 1. Kalian bisa mengunduh pada akun YouTube Bu Maila ya. Yuk kita mulai membahas soal PPKN nomor 1. Contoh sikap yang menunjukkan sila kelima Pancasila. Nah, yang ditanyakan adalah sila kelima. Maka kita baca beberapa contoh sikap di atas. Yang pertama, menghargai karya teman. Menghargai karya teman itu merupakan sila ke-5. Benar. Kemudian untuk melaksanakan musyawarah, sila keberapa ya? Ya benar, sila ke-4. Geser ya, ini sila ke-4. Kemudian hidup hemat. Siapa yang tahu hidup hemat itu merupakan perwujudan sila berapa? Iya pintar, sila ke-5. Lalu bersikap sopan santun kepada orang lain itu sila ke-2. Benar, sila ke-2. Sikap yang menunjukkan sila kelima Pancasila adalah nomor 1 dan 3. Berarti jawabannya adalah B. Sekarang kita lanjut ke nomor 2. Nilai berikut yang terdapat pada Pancasila sila ketiga. Solidaritas antar sesama manusia. Ini sila keberapa? Ini sila ke-2. Kemudian menghargai pendapat teman, itu sila berapa? Ya benar, sila ke-4. Kemudian kerukunan antar umat beragama. Antar umat beragama, berarti ini jelas ya, sila ke-1. Nah ini cinta tanah air itu sila ke-3. Maka jawabannya adalah cinta tanah air. Benar, kita silang ya. Oke, lanjut ke nomor 3. Pernyataan yang tidak sesuai dengan sila ke-4. Sila ke-4 itu tentang apa? Tentang musyawarah. Nah kita baca pilihan jawabannya. Menerima hasil musyawarah dengan lapang dada? Iya benar, ini benar, sesuai ya dengan sila ke-4. Kemudian ya B, mengutamakan kepentingan bersama. Sesuai enggak dengan sila ke-4? Sesuai dong. Melaksanakan ibadah dengan tertib. Nah ini kata kuncinya ibadah. Ibadah ini merupakan penerapan sila berapa? Iya benar, sila ke-1. Kemudian menghargai pendapat orang lain, ini sesuai dengan sila ke-4. Berarti yang tidak sesuai dengan sila ke-4 adalah C. Lanjut ke nomor 4. Nah perhatikan gambar ini ya. Kegiatan seperti gambar menunjukkan pengamalan Pancasila sila keberapa. Nah kalian bisa memperhatikan di situ ada hasil karya mading. Teman-teman itu pada membaca, artinya mereka menghargai hasil karya teman. Nah ini Pancasila sila keberapa? Ya benar, sila ke-5. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 5. Merawat tanaman sebagai rasa syukur kepada Allah. Nah ini kata kuncinya ya, rasa syukur kepada Allah. Ini sila keberapa? Iya benar, sila ke-1. Lanjut nomor 6.
teman kita sedang menyampaikan pendapat saat musyawarah. Sikap kita sebaiknya bagaimana? Iya, benar, menghargai atau mendengarkan dengan baik, bisa juga. Kita lanjutkan nomor 7. Apa saja manfaat dari menghargai perbedaan yang ada di dalam masyarakat? Ada yang tahu jawabannya apa? Iya, benar, meningkatkan apa? Iya, persatuan dan kesatuan. Apalagi? Ya, mempererat tali silaturahmi. Apalagi? Ada yang tahu? Iya, menjaga kerukunan. Betul. Nah, perhatikan baik-baik ya. Kita lanjut ke nomor 8. Jelaskan isi masing-masing gambar dan sebutkan sila Pancasila yang sesuai. Gambar A merupakan gambar siswa yang sedang melakukan kerja bakti membersihkan lingkungan. Kegiatan ini sesuai dengan sila ketiga. Gambar yang B merupakan gambar kerukunan antar umat beragama. Gambar B sesuai dengan sila ke-1. Kemudian nomor 9, nomor terakhir untuk muatan PPKN. Bagaimana sikap kita terhadap hasil musyawarah? Yang pertama, menerima hasil keputusan dengan lapang dada. Yang selanjutnya, melaksanakan hasil keputusan dengan tanggung jawab. Selanjutnya kita akan membahas soal latihan PTS tema 1 muatan bahasa Indonesia. Tips dalam mengerjakan soal bahasa Indonesia adalah kita baca terlebih dahulu pertanyaannya. Baru kita cari kata kunci yang ada dalam teks bacaan. Kita mulai dari soal nomor 10. Kalimat pertanyaannya, kalimat utama dalam paragraf tersebut. Maka kita harus menentukan kalimat utama. Jika di dalam pembelajaran SD, kalimat utama itu hanya ada 2, yaitu di awal atau di akhir. Jika kalimat utama ada di akhir, maka ada penggunaan kata memang. Jadi, dengan demikian, itulah titik-titik. Kita lihat kalimat terakhir pada teks tersebut tidak menggunakan kata-kata yang tadi Bu Maila sebutkan. Oleh karena itu, kalimat utamanya ada di kalimat pertama. Sehingga jawabannya adalah A. Kita lanjut ke soal nomor 11. Pada soal nomor 11, kita diminta untuk menentukan jenis paragraf. Pilihannya ada deskripsi, eksposisi, persuasi, dan narasi. Deskripsi merupakan paragraf yang berisi penggambaran suatu objek. Kalau eksposisi itu pemaparan secara lebih detail, mendalam, lebih jelas. Kemudian untuk persuasi itu paragraf yang berisi ajakan. Ada kalimat persuasifnya di situ. Kemudian narasi itu menceritakan, jadi ada urutan waktu di situ, ada tokohnya, kemudian ada alur ceritanya, ada peristiwanya, ada latarnya. Kita baca teks yang ada pada nomor 11. Kita lihat kalimat terakhirnya. Oleh karena itu, makanlah makanan yang bergizi. Nah, dari sini kita sebenarnya bisa tahu jenis paragrafnya, yaitu persuasi. Selanjutnya kita bahas nomor 12. Pertanyaannya, informasi yang sesuai dengan paragraf di bawah ini. Ini maksudnya di atas ya. Kita lihat pilihan jawaban yang A. Mangga, apel, dan jeruk mengandung karbohidrat. Ini tidak sesuai karena di paragraf itu dikatakan mengandung vitamin. Maka kita eliminasi.
Bayam, kangkung, terong mengandung vitamin. Ini sesuai di dalam paragraf. Jadi jawabannya adalah B. Kita lanjut nomor 13. Kegiatan yang tepat untuk mengisi bagian rumpang di atas. Bagian rumpang itu bagian yang kosong. Nah, ini disebutkan langkah-langkah dalam wawancara. Sebelum menentukan narasumber, kita harus menentukan topik wawancara. Oleh karena itu, jawaban yang tepat adalah B. Lanjut ke nomor 14. Kita diminta untuk menentukan ringkasan pada teks yang ada di nomor 14. Untuk menentukan ringkasan, maka kita cari kata kunci dalam setiap kalimatnya. Kalimat pertama, hutan sangat bermanfaat bagi makhluk hidup. Kata kuncinya adalah hutan. Berbagai jenis tumbuhan dan hewan hidup di hutan. Kata kuncinya adalah tumbuhan dan hewan hidup. Penghasil utama oksigen di dunia adalah tumbuhan yang ada di hutan. Kata kuncinya penghasil utama oksigen. Selain itu, hutan berfungsi sebagai penyimpan air dan mencegah bencana. Kata kuncinya adalah penyimpan air dan mencegah bencana. Dari kata kunci tadi kita bisa menuliskan ringkasannya, yaitu hutan merupakan tempat tinggal hewan, penghasil utama oksigen, penyimpan air, dan mencegah bencana. Sekarang nomor 15. Kita diminta menuliskan kesimpulan. Untuk menentukan kesimpulan, maka kita tandai kalimat pertama. Dari dua kalimat tersebut, kita bisa menuliskan kesimpulannya, yaitu minuman manis dapat digantikan dengan buah-buahan. Nomor 16 diminta untuk menuliskan ide pokok. Sebelum menuliskan ide pokok, kita perlu mencari kalimat utamanya terlebih dahulu. Coba perhatikan, kalimat utamanya ada di awal atau di akhir ya? Iya, benar, ada di awal. Dari kalimat utama ini kita bisa menuliskan ide pokok, yaitu berbagai cara mencegah tanah longsor. Sekarang kita lanjut nomor 17. Kita diminta untuk menentukan kalimat utamanya. Silakan perhatikan kalimat terakhir. Memang buah-buahan sangat berguna bagi kesehatan manusia. Nah, pada kalimat ini terdapat kata memang. Oleh karena itu, kalimat utama ada di kalimat tersebut. Memang buah-buahan sangat berguna bagi kesehatan manusia. Lanjut ke nomor 18. Kita diminta menuliskan kesimpulan. Maka kita tandai kalimat pertama dan kalimat terakhirnya. Dari dua kalimat tersebut, kita bisa menuliskan kesimpulannya, yaitu pembangunan dan aktivitas manusia yang terus meningkat bisa menghilangkan tempat tinggal penyu. Nah, demikian pembahasan soal latihan PTS tema 1 kelas 6 muatan PPKN dan bahasa Indonesia. Selamat belajar, selamat berjumpa pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.